Halo Netizen Friend, ketemu lagi dengan gue Denda di konten MLD. Konten ini adalah singkatan dari mengenal lebih dekat. Gue agak-agak lupa sedikit, oke. Jadi di konten kali ini seperti minggu lalu di konten MLD ini adalah kita membahas profil biografi orang-orang terkenal, politisi terkenal, artis terkenal, boyband terkenal, pokoknya tokoh-tokoh yang terkenal kita bahas profilnya di sini. Oke, sebelum kita lanjut dan siapa yang akan kita bahas profilnya kali ini, sebelum lanjut nonton videonya silahkan kalian like dan komen, jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Profil yang pertama kita akan bahas soal Raffi Ahmad. Sekarang siapa sih yang gak mengenal Raffi Ahmad? Oke, kita langsung aja baca profil. Raffi Ahmad merupakan anak pertama dari 3 saudara pasangan almarhum Munawar Ahmad dan Ami Kanita. Aktor tampan bernama lengkap Raffi Farid Ahmad ini dilahirkan di Bandung tanggal 17 Februari 1987. Selain sebagai aktor, Raffi juga dikenal di dunia hiburan Indonesia sebagai penyanyi dan presenter. Oke. Karir Raffi Ahmad dimulai sejak ia berusia 15 tahun. Ketika itu ia menjadi seorang tokoh pembantu di sinetron Tunjuk Satu Bintang tahun 2002. Setelah di sinetron tersebut, Raffi terus muncul di berbagai judul sinetron dan FTV layar kaca. Sinetron yang pernah dibintanginya antara lain Senandung Masa Puber 2003, Olympia 2006, dan Tarzan Cilik 2009. Sedangkan di dunia FTV, Raffi dikenal dengan membintangi 7 hari 7 kekasih 2011 dan 14 hari anak band atau guru 2011. Sinetron yang disebut-sebut menjiplak jalan cerita film Shark The Man Olympia 2006 bisa dibilang sebagai awal kesuksesan karir Raffi Ahmad. Pria yang memiliki sebuah mobil mewah seharga miliaran rupiah tersebut terlihat lebih sering membintangi sinetron yang berepisode panjang sebagai pemain utama setelah sukses dengan perannya dalam sinetron Olympia. Selain sinetron, Raffi juga mencoba kemampuannya untuk berakting di layar lebar. Me versus Health 2005 merupakan film pertama yang dibintanginya Raffi yang dinilai masih baru di kancah seni peran, hanya mendapat peran kecil dalam film tersebut. Peran sebagai tokoh utama akhirnya didapatkan Raffi di film Love is Cinta 2007. Kemampuan Raffi dalam berakting dihadiahi penghargaan aktor terfavorit di Indonesia Kids Choice Award 2009. Pria yang dulu sering bergonta-ganti pacar ini terpilih sebagai salah satu personil grup vokal bukan bintang biasa alias BBB di bawah bimbingan Melly Goeslaw. Grup yang dibentuk pada 2006 ini mempertemukan Raffi dengan keempat artis remaja lainnya, yaitu Dimas Beck, Claudia Cynthia Bella, Chelsea Olivia, dan Ayu Sita. Bersama grup ini, Raffi telah merilis beberapa single, yaitu Let's Dance Together 2006, Bukan Bintang Biasa 2007, Jangan Bilang Tidak 2007, dan Jodoh di Tangan Tuhan 2009. Lewat grup ini lahir pula sebuah film berjudul Bukan Bintang Biasa The Movie 2007 yang menjadikan mereka berlima sebagai pemeran utama. Film
ini meraih penghargaan Best Soundtrack di ajang penghargaan Bali International Film Festival 2007. Raffi mencoba peruntungan di dunia MC. Ia memulai menjadi presenter pada tahun 2008. Raffi menjadi presenter acara musik Dahsyat bernama Dahsyat bersama Olga Saputra dan Luna Maya. Selain itu, Raffi juga sempat mempresenteri acara Facebooker. Wow, itu Facebooker dengan Dahsyat itu sebenarnya kompetitor 2009 dan OMG 2010. Di luar kesibukan akting, bernyanyi, dan menjadi presenter, Raffi sempat memiliki hubungan asmara dengan beberapa artis Indonesia, antara lain Laudia Cynthia Bella, Bunga Zainal, Tias Mirasih, dan Velopecia. Namun jalinan asmara paling lama Raffi adalah bersama Yuni Shara. Meski menuai pro dan kontra karena usia yang terpaut 15 tahun, hubungan mereka berjalan hingga 3 tahun. Meski sering diisukan segera menikah, hal tersebut tidak membuat cinta Raffi dan Yuni bertahan. Mereka putus di akhir 2012. Menurut keterangan adik Yuni Shara, Krisdayanti, keputusan tersebut diambil setelah seringnya terjadi percekcokan di antara keduanya. Nama Raffi Ahmad menjadi pemberitaan ketika tersangkut kasus narkotika 23 Januari 2013. Ia beserta 16 temannya diciduk Badan Narkotika Nasional atau BNN di rumahnya di daerah Jalan Gunung Balong 1 nomor 16 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah artis seperti Irwansyah, Wanda Hamidah, serta Zaskia Sungkar juga sempat pula diperiksa oleh BNN sebelum akhirnya dibebaskan. Sementara itu, proses peradilan alot mengiringi kasus Raffi. Pasalnya, Raffi memang terbukti mengkonsumsi obat menggunakan zat metilon M1, namun Raffi tidak dapat dinyatakan bersalah karena zat tersebut tidak termasuk dalam obat-obatan terlarang yang tercantum di Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia. Raffi pun sempat ditahan di rutan BNN sebelum kemudian menjalani rehabilitasi di Lido selama 3 bulan. Meski kasus tersebut sedang proses di Kejaksaan Agung, artis yang belakangan diisukan dekat dengan penyanyi Mikha Tambayong ini bebas menjalani aktivitas keartisan. Oh, ini adalah profil yang gue bacakan. Ini profil dari wowkeren.com. Ini mungkin ditulisnya ini waktu Raffi Ahmad yang dekat-dekat ya. Waktu itu mungkin ini ditulisnya pas Raffi Ahmad baru dekat sama Mikha Tambayong, bukan udah nikah sama Nagitanya. Jadi sebelum nikah kayak. Oke, lanjut. Kita langsung aja bacakan profil yang kedua. Ada siapa ini? Yaitu temannya dari yang kita bahas sebelumnya, yaitu profil Baim Wong, artis yang kini jadi YouTuber sukses. Oke. Kanal YouTube Baim Wong baru-baru ini menduduki peringkat pertama Indonesia berdasarkan data Social Blade. Sebelumnya, ia juga diketahui mendapat penghasilan lebih besar sebagai YouTuber dibanding Atta Halilintar dan Raffi Ahmad. Baim Wong menyampaikan rasa syukurnya tersebut lewat unggahan Instagram. Di samping bersyukur dengan apa yang telah dicapai, Baim juga justru mereka takut dengan posisinya saat ini. Pernah menjadi 100 YouTuber terbaik, saya sudah bingung bersyukur harus seperti apa. Di saat itu juga saya benar-benar berpikir memang Allah itu maha baik, dan sekarang saya ada di posisi ini. Gak tahu kenapa saya malah takut, tulis Baim Wong sebagai caption.
Sementara itu, pemilik nama asli Muhammad Ibrahim tersebut juga dikenal sebagai aktor. Ia telah berkecimpung di dunia hiburan sejak tahun 2001. Laki-laki kelahiran 27 April 1981 ini memulai debutnya dengan membintangi sinetron 7 Tanda Cinta yang tayang pada 2001. Baim Wong sempat vakum dari dunia sinetron pada tahun 2003. Kemudian di tahun 2005 mencoba peruntungannya kembali. Pada tahun 2006 Baim berhasil membintangi 4 sinetron sekaligus, yakni Cin Cin, Benci Bilang Cinta, Kalau Masih Kekasihku, dan Bukan Diriku. Tidak hanya bermain sinetron, Baim Wong juga bermain FTV dan melebarkan sayapnya ke dunia film layar lebar. Baim Wong membintangi film Dilema pada tahun 2012. Berkat perannya dalam film tersebut, ia mendapatkan penghargaan sebagai aktor pendatang terfavorit di Indonesia Movie Award 2012. Judul film lain yang pernah diperankannya yakni Jenderal Sudirman 2015, Sundul dan The Story of Kaskus 2016, Bebas 2019, dan lainnya. Dalam urusan asmara, anak dari pasangan Johnny Wong dan Kartini Marta Atmaja ini pernah menjalin kisah cinta dengan sejumlah selebriti seperti Marshanda dan Feby Palwinta. Pada akhirnya Baim Wong melabuhkan hatinya pada model bernama Paula Verhoeven. Mereka resmi menikah pada 22 November 2018. Dari pernikahan mereka, Baim Wong dan Paula Verhoeven dikaruniai seorang putra yang diberi nama Keanu Tiger Wong. Oke, itu profil dari Baim Wong, profil singkatnya. Jadi Baim Wong ini adalah YouTuber terkenal saat ini yang katanya penghasilannya lebih dari Atta Halilintar. Oke, kita lanjutkan video pembahasan kita ke orang selanjutnya, yang ketiga. Oke, kita lanjutkan ke orang ketiga. Kita bacakan profilnya. Ini ada yang ketiga, ini profil Deddy Corbuzier. Tak hanya sebagai pesulap, pemilik nama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo ini pun dikenal sebagai presenter acara-acara variety show di beberapa stasiun televisi swasta. Kecintaannya terhadap sulap sudah tumbuh saat usianya masih 8 tahun. Kala itu Deddy melihat seorang pesulap beraksi dengan mengeluarkan seekor merpati dari tangannya dan mengubah sebuah sapu tangan menjadi sebuket bunga. Hal ini yang membuat Deddy Corbuzier takjub. Pria kelahiran Jakarta 28 Desember 1976 ini lalu berguru pada beberapa pesulap senior untuk mempelajari beberapa trik sulap sederhana. Namun ia tak puas di usianya yang ke-12 tahun. Deddy bertekad mempelajari jenis sulap yang lebih sulit. Dia memulai karirnya dengan memeragakan beberapa jenis sulap di dunia fantasi Ancol, Jakarta. Beranjak dewasa, Deddy makin mantap memilih sulap sebagai bagian hidupnya. Ia dikontrak selama 7 tahun oleh International Hotel untuk menunjukkan kemampuan sulapnya pada saat berusia 18 tahun. Pada kesempatan berkunjung ke Israel, Deddy menyadari ada berbagai jenis ilmu sulap. Dia memulai mencoba mempelajari mental magic dan akhirnya mendedikasikan hidupnya sebagai seorang mentalis.
pula ke Indonesia. Dedi meringkas namanya menjadi Deddy Corbuzier, sekaligus mengubah penampilan rambutnya menjadi lebih unik berkat tayangan sulap bertajuk Impresario di RCTI. Nama Deddy Corbuzier mencuat dengan cepat, tayang pada tahun 2000. Dedi membawa acara Impresario selama 3 tahun dengan gaya berbeda. Segera dalam 10 tahun Dedi telah berhasil memberikan sajian berbeda dalam seni hiburan khususnya sulap. Dari beberapa tayangannya, sisi sulap yang terkesan tua menjadi seni modern. Atraksi mengendarai mobil dengan mata tertutup dipertunjukkan, sulap terlama hingga menembak isi tajuk utama harian nasional. Itulah kegiatan Deddy Corbuzier. Apa yang telah ia lakukan telah memberikan sumbangan besar bagi dunia hiburan Indonesia. Pada 25 Februari 2005, Dedi mengakhiri masa lajangnya dengan Kalina Oktarani atau lebih akrab disapa Kalina. Mereka telah dikaruniai seorang anak, Ascanio Nicola Corbuzier. Karena perbedaan agama, Dedi dan Kalina menikah dengan dua acara. Pertama secara Islam dan selanjutnya secara negara. Dedi juga sempat menjadi juri di program televisi The Master yang tayang di RCTI bersama Romy Rafael dan Melissa Karim. The Master merupakan ajang kompetisi bagi para pesulap di tanah air yang telah berjalan selama 5 season. Kesuksesan The Master membuat munculnya acara serupa, yaitu The Master Junior di stasiun televisi RCTI serta Raja Sulap Indosiar. Dedi juga berperan sebagai konsultan beberapa acara televisi sejenis seperti Hipnotis Romy Rafael dan Memang Sulap Memang Sihir. Selanjutnya, nama Dedi kembali dikenal sebagai pembawa acara Hitam Putih di Trans 7, sebuah talk show inspiratif yang mengangkat hot topik dengan gaya yang santai. Tak puas dengan hanya tampil sebagai mentalis, Deddy Corbuzier menulis buku latar belakang pendidikannya sebagai lulusan Fakultas Psikologi, membantu suami Kalina Oktarani merilis 2 buku sulap berjudul Divka dan Mantra. Buku yang mengulas beberapa trik sulap mendapat sambutan luas dari publik. Buku teranyar yang dibuat Dedi berjudul Book of Magic yang memberikan trik bagi pesulap pemula yang ingin mempelajari sulap. Dedi juga berkolaborasi dengan beberapa pesulap tenar dunia, diantaranya Min and Magic with Todd Diamond, Magic with Jeff MC Britt, Deddy Corbuzier and Fiery Jenner, Master of Pickpocket, serta Deddy Corbuzier and J. Scott Berry. Dedi juga membuat beberapa acara khusus yang berkaitan dengan sulap seperti Deddy Corbuzier Main Game 1604, Mentalist in Action, acara lain yang juga membuat namanya kembali melambung sebagai salah satu juri, yaitu Master Mentalist di RCTI. Berawal dari mendirikan sebuah komunitas dan manajemen yang disebut Pentagram Manajemen pada tahun 1998, kemudian komunitas ini menularkan para pesulap yang juga tenar, di antaranya Romy Rafael, Demian Aditya,
Bouvernon, Paro Dekisan, dan OG Artemus pada akhir 2007. Pentagram Management berubah menjadi Kombuzer Management. Cita-citanya membumikan sulap tak kunjung padam. Dedi kemudian mendirikan sebuah sekolah sulap, Kombuzer School of Magic, lengkap dengan toko peralatan sulap dengan nama Kombuzer Magic Shop. Dengan begitu, Dedi berharap bisa mencetak lebih banyak pesulap muda yang mampu menghibur. Selain sebagai mentalis yang sering tampil dalam berbagai acara sulap dan talk show tentang sulap di berbagai stasiun televisi, ia juga pernah membintangi sejumlah iklan di televisi dan media cetak. Bahkan ia berkesempatan bermain dalam sejumlah sinetron dan film layar lebar. Selain karir di bumi entertainment, Deddy Kombuzer melirik bidang lain sebagai investasi. Salah satunya adalah berbisnis. Ia memilih membuka restoran Jepang Takigawa bersama teman-teman artis lainnya. Meski telah memiliki nama, bukan berarti Deddy tak dihinggapi masalah. Selama menjalani trik-trik menantang dalam sebuah atraksi yang menggunakan pistol, ternyata Deddy tak memiliki surat izin untuk pistol yang ia gunakan. Akibatnya Deddy kemudian meminta maaf atas kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pada Agustus 2009, secara mengejutkan, Kalina menggugat cerai Deddy. Padahal selama menikah, pasangan ini termasuk yang sangat jarang diterpa gosip. Sempat berhembus rumor jika ini hanya untuk membuat nama Deddy Kombuzer yang sempat meredup di dunia hiburan kembali lagi. Namun hal ini dibantah oleh pengacara Kalina, tapi pada akhirnya gugatan ini dicabut. Namun seperti hubungan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, pada 31 Januari 2013 mereka akhirnya resmi berpisah. Setelah perceraian itu, Deddy sempat digosipkan dekat dengan beberapa wanita, salah satunya Titi Rajo Bintang, ketika keduanya sama-sama tampil sebagai juri Indonesia Mencari Bakat musim ketiga. Pada tahun 2013, pria dengan kepala klontos ini menciptakan metode diet baru yang diberi nama OCD, Obesitas Kombuzer Diet, yang berbasis pada teknik intermittent fasting digabungkan dengan latihan high intensity interval training. Metode ini sebetulnya bukan metode baru. Namun berkat OCD, Deddy Kombuzer memiliki tubuh berotot dengan kadar lemak yang rendah, sehingga OCD menjadi populer di Indonesia. Selang beberapa waktu, tercium kabar kedekatan Deddy Kombuzer dengan Chika Jessica. Mereka juga terlibat dalam satu film layar lebar bertajuk Triangle The Dark Side 2016. Deddy mengaku kenal Jessica lewat Indro Warkop. Deddy dan Chika juga bekerja sama dalam pembuatan video parodi bertajuk My Boss and Me yang sering diunggah lewat Instagram miliknya. Meski begitu, status hubungan mereka masih penuh misteri layaknya dalam dunia sulap. Pada hari Jumat 21 Juni 2019, Deddy Kombuzer mengucapkan dua kalimat syahadat di Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta. Ikrar syahadat dibimbing oleh Gus Miftah dan dilakukan setelah salat Jumat. LP _AC_DN. Oke, ini Deddy Kombuzer yang menjadi mualaf ya. Jadi
begitu profil dari Deddy Corbuzier dan singkat ceritanya Deddy Corbuzier, awal karirnya dan sebagainya. Jadi segitu dulu video dari saya. Ini saya membahas 3 artis ternama di Indonesia yang masuk juga udah masuk YouTube. Ada channelnya Deddy Corbuzier, ada channelnya Rans Entertainment, dan Bapau Baim Paula yang kita bahas kali ini. Oke, segitu dulu mungkin pembahasan kali ini, dan jangan lupa tetap kalian harus subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Oke, bye.